Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah online kita minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh terus datang dengan penuh hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi biarlah dalam ibadah kita di rumah masing-masing kita boleh mempermuliakan Tuhan. Karena di mana setiap orang datang berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan Yesus hadir. Mari kita angkat pujian kita. Sungguh hati kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu dalam setiap waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku.
baya shikara la baya se. Yara la bara la baya shikara la bara la bo. Biar hati kami kau dapati setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, ini kami Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya Tuhan. Syaralabaralabaralabayaralabo. Sungguh hati kami merindukan-Mu ya Tuhan. Hati kami merindukan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Di dalam hati yang menyembah Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ya ralabaralabaralabaya shikaralabaralabaralaba. Sungguh Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk Roh-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oralabaya shikaralabaralabaralabaya. Mari sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sungguh kami rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2.
anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua jemaat Ujung Menteng ada dalam keadaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini di luar sana kita mendengar di media massa keadaan menjadi tidak baik atau kurang baik. Dan banyak hari-hari ini tuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang ada dalam kekhawatiran, ketakutan, ada dalam kondisi ketidakpastian dalam kehidupannya.
sehingga banyak orang merasa takut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi memang menjadi seperti demikian karena kita tahu semua bahwa ketika virus COVID ini melanda bangsa kita, sendi-sendi perekonomian Indonesia, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehingga perekonomian mulai menurun. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi semua bangsa, semua negara-negara di luar sana yang terkena pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, sedang dilanda oleh kondisi perekonomian yang digoncangkan, sehingga ini menjadi suatu goncangan perekonomian global, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, akibatnya hari-hari ini banyak orang yang tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Perekonomian sedang buruk, kondisi yang tidak baik ini membuat banyak orang ada dalam ketakutan. Belum lagi hari-hari ini kita memasuki dalam masa new normal, di mana kita semua kembali untuk beraktivitas, kita kembali dituntut untuk kembali melakukan produktivitas kita. Namun kita tahu semua di luar sana ternyata resiko penularan COVID-19 ini masih sangat tinggi. Kita dengar di media massa beberapa hari yang lalu, angka penularan COVID yang cukup tinggi. Dan ini membuat banyak orang khawatir dalam beraktivitas, dalam melakukan kegiatan mereka. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini ketakutan, kekhawatiran terjadi di tengah-tengah banyak orang. Bahkan di tengah-tengah hamba anak-anak Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua ingin melihat ini melalui kacamata firman Tuhan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam ketakutan. Kita tidak boleh ada dikuasai oleh roh ketakutan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Bapak-Ibu sekalian, manusia wajar untuk merasa takut. Tetapi kita tidak boleh dikuasai. Kita tidak boleh hari demi hari terus berada di dalam ketakutan. Kita harus bangkit dari ketakutan kita. Kita harus keluar dari ketakutan kita. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ada dalam ketakutan, itu tidak membawa kita kepada suatu kemajuan, kepada suatu hasil yang baik. Namun ketakutan hanya membawa iman kita dalam keadaan yang goyah. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau kau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Bapak-Ibu sekalian, kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehari saja dikatakan pada jalan hidup kita. Artinya kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak memberikan manfaat apa-apa dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita khawatir, ketika kita dalam ketakutan, itu akan melemahkan iman kita. Dan kita akan menjadi lemah, Bapak-Ibu sekalian. Kita harus melewati masa-masa sukar ini. Bahkan kita harus menang melewatinya. Nah, tahukah Bapak-Ibu sekalian, kemenangan itu dimulai dari mental kita. Kemenangan itu dimulai dari pikiran kita. Kemenangan itu dimulai dari hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita dijaga, ketika hati kita benar-benar ada dalam sikap yang benar, maka itu akan terpancar kehidupan kita. Artinya, kalau kita boleh katakan bahwa kehidupan kita itu pancaran apa yang ada dalam hati kita. Ketika apa yang dalam hati kita benar, apa yang dikatakan kita dalam hati kita menang, maka kehidupan kita akan memancarkan kemenangan demi kemenangan. Ketika kita punya hati yang benar, hati yang beriman, hati yang positif, maka kehidupan kita akan memancarkan kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak-Ibu sekalian, hati kita, pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal demikian. Dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang membangun kita semua. Sehingga kita akan memancarkan kehidupan yang positif. Kita tidak memancarkan kehidupan yang negatif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa memenuhi semua hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Adalah salah satunya ada dengan memenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hal positif masuk dalam hati kita, maka itu akan membangkitkan iman dalam hidup kita. Kita akan semakin hari berjalan dalam kehendak Tuhan. Hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita akan hidup di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, pilihan ada di tangan kita. Ketika kita mau dipenuhi hati kita oleh hal-hal yang negatif, atau kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, dengan seperti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Tergantung kita, pilihan ada di tangan kita. Bapak-Ibu sekalian, kita adalah umat pemenang. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan di sini dalam ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita
umat percaya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menjalani kehidupan yang kita tahu kondisinya tidak mudah. Ada pergumulan, ada himpitan, ada permasalahan. Tapi Tuhan katakan kita pasti bisa melewati semuanya itu. Bahkan dikatakan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita bisa jadi orang-orang pemenang? Saya percaya itulah suatu dampak daripada apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-31. Demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu sekalian, suatu implikasi daripada Allah di pihak kita adalah hidup kita adalah lebih daripada pemenang. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan beberapa konsekuensi yang kita peroleh ketika dikatakan dalam firman Tuhan kita, ketika Allah ada di pihak kita. Yang pertama, dikatakan ayat yang ke-31 sampai ke-32. Dikatakan demikian. Karena itu, apakah yang akan kita katakan sekarang oleh semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, yang pertama, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Di muka bumi ini dikatakan tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Ayat ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dikatakan Dia Allah yang mengaruniakan anaknya sendiri. Yesus Kristus menjadi korban untuk menebus dosa kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan saya percaya bahwa berharganya kita di mata Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berharga di mata Tuhan, apapun doamu, dikatakan apapun permohonanmu di hadapan Tuhan, dikatakan demikian tadi firman Tuhan katakan, Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa permohonanmu? Apa doamu di depan Tuhan? Pergumulanmu, doamu yang kau naikkan hari-hari ini, Tuhan pasti akan memberikan kepadamu. Tuhan pasti akan menyatakan kepadamu. Karena dikatakan demikian, bagaimana mungkin Ia tidak memberikannya kepada kita? Yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Yang sangat mahal, yang sangat mulia telah diberikan kepada kita. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah ayat yang ke-33 katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu sekalian, dikatakan tidak ada yang dapat menggugat orang pilihan Allah. Dan tidak ada yang dapat menghukum mereka. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya berarti ketika kita nanti ada dalam penghakiman atau pengadilan yang kekal, di mana ketika dalam pengadilan Allah menjadi pembela kita. Tapi saya percaya ini pun terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ia
juga akan membela kita dalam pergumulan kita di atas bumi ini. Yang ketiga, ini adalah yang mendasari dari semua yang kita bahas tadi. Yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Yaitu dalam ayat 35 dikatakan demikian. Tetapi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dikatakan penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bahkan kalau kita sambung dalam ayat ke-38, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang menjadi dasar semuanya. Bapak Ibu sekalian, semua yang Tuhan lakukan menjadikan kita lebih daripada pemenang adalah dasarnya karena kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang besar ini tidak dapat dipisahkan kepada kita oleh apapun di dunia ini. Dikatakan ayat yang 35, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya pedang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dikatakan 38 demikian juga. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, apapun masalahmu, kasih Allah sangat besar bagi saudara dan saya. Dia memberikan semua yang terbaik. Dia berjanji akan menjadi pembela kita. Dia berjanji akan menjadi penolong bagi kita. Sebesar apapun masalahmu, kasih Tuhan sangat besar bagimu. Dia pasti akan menjadikan engkau lebih daripada orang-orang yang benar. Seperti firman Tuhan katakan. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup firman Tuhan ini dari satu ayat Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 71. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu sekalian, sepertinya Tuhan izinkan permasalahan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan kami ingin permasalahan lewat dari kami. Tapi kadang-kadang permasalahan itu ada di depan kita. Dan sepertinya Tuhan izinkan. Tapi firman Tuhan ini ajarkan kepada kita bahwa permasalahan tidak sepenuhnya buruk bagi kita. Karena ketika kita ada dalam permasalahan, ketika kita dikatakan firman pemazmur katakan bahwa ketika kita tertindas itu baik. Supaya kita belajar kepada ketetapan Tuhan. Kita belajar lebih lagi akan jalan-jalannya Tuhan. Kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Engkau harus bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan yang sungguh-sungguh sedang engkau alami dalam kesesakan. Ketika engkau dalam kesesakan, firman Tuhan katakan engkau harus mengampuni, engkau harus lakukan itu. Ketika engkau dalam kesesakan, firman Tuhan berbicara, engkau harus merendahkan hati, praktekkan itu. Ketika engkau dalam pergumulan, Tuhan mengajar kita untuk tidak berhenti, kita berdoa. Praktekkan itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mengajar kita dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Tidak semua hal-hal yang buruk, tidak semua masalah yang kita hadapi itu buruk. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk sesuatu
terjadi untuk kita belajar mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak kurang mampu untuk menolongmu, tapi Tuhan peduli dengan engkau untuk engkau berubah dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupmu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang mengajar kami hari ini bahwa kemenangan kami dimulai dari hati, dimulai dalam hati kami, Tuhan. Kami harus dipenuhi dengan apa yang baik. Kami harus dipenuhi dengan firman yang daripada Tuhan. Dan firman-Mu mengajar kepada kami, karena kasih-Mu yang besar, karena anugerah-Mu, Engkau berpihak kepada kami. Itu yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami akan mengatasi segala persoalan. Kami akan mengatasi segala permasalahan yang di depan kami ini. Kami akan melewatinya. Dan Tuhan, firman-Mu juga berkata, ketika kami dalam kesesakan, itu baik bagi kami untuk kami boleh belajar melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Tuhan, terus ajar kami. Terus ajar kami memiliki pengertian yang benar, memiliki pola pikir yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi pola pikir kami, sehingga hidup kami memancarkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, berkati umat Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pergumulan mereka, Tuhan. Pergumulan keuangankah, pergumulan keluarga, hubungan suami istri kah, hubungan orang tua dengan anak kah, hubungan antara sesama kami kah, Tuhan, biar Engkau menjamah mereka. Engkau memberikan pengertian-pengertian. Engkau menyatakan isi hati Tuhan melalui firman, melalui apapun Engkau berbicara kepada mereka, supaya mereka boleh melewati pergumulan mereka ini dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Minggu 14 Juni 2020. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Pastor Doni Kristianto, Tuhan Yesus memberkati. GBI Ujung Menteng akan tetap mengadakan ibadah online pada hari Minggu 21 Juni 2020 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah sekolah minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun misbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Kita akan mengadakan rumah doa secara online via Zoom. Doa tersebut akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, mulai pukul 7 malam sampai 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau seluruh pelayan jemaat untuk bergabung dan doa sangat terbuka untuk jemaat. Untuk link nanti akan disampaikan melalui pesan di grup GBI Ujung Menteng. Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, mulai pukul 7 malam akan diadakan doa pelayan jemaat via Zoom. Kami menghimbau seluruh pelayan jemaat dapat bergabung bersama. Pemberitahuan link nanti akan diumumkan melalui grup pelayan jemaat.
KUL atau Community of Love GBI Ujung Menteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. KUL akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam KUL, harap menghubungi gembala KUL masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait KUL, WBI, kegiatan gereja, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, menggunakan masker bila harus pergi keluar rumah, mentaati anjuran pemerintah untuk physical distancing atau saling menjaga jarak. GBI Ujung Menteng memiliki 3 akun media sosial yang resmi, yaitu Instagram @gbi_Ujung Menteng, Facebook GBI Ujung Menteng, dan YouTube channel GBI Ujung Menteng. Ikuti seluruh media sosial gereja kita untuk informasi terbaru. Demikian pengumuman ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, berakhirlah sudah ibadah online kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin.